Gue tinggal di komplek perumahan kecil di pinggiran kota. Rumah-rumahnya berdempetan, tembok cuma dipisah dinding tipis. Kadang kalau tetangga nyalain TV keras dikit, bisa ikut dengerin sinetronnya juga. Lingkungannya adem, orang-orangnya ramah, meskipun gak semuanya gue kenal dekat. Tapi ada satu tetangga yang dari dulu suka bikin gue penasaran, namanya Mbak Yuni. Rumahnya pas banget di sebelah kanan rumah gue. Mbak Yuni ini orangnya kalem, ramah, dan cantiknya tuh beda. Gak menor, gak lebay, tapi ayu. Pembawaannya halus, senyumnya gak pernah pelit. Gue jarang ngobrol lama sama dia sih. Paling kalau papasan di depan rumah, atau pas lagi jemur baju. Cuma sapa-sapaan biasa. Pagi, Mas, atau lagi libur ya. Suaminya, Mas Dimas, katanya kerja di kapal. Jadi pelaut gitu. Kadang sekali pergi bisa 2 bulan, kadang sampai 3 bulan. Kalau lagi pulang, suasana rumah mereka rame. Kadang suara ketawa mereka sampai kedengeran ke rumah gue. Tapi kalau Mas Dimas lagi berlayar, rumah itu sepi banget. Kayak rumah kosong, padahal jelas-jelas ada penghuninya. Suatu pagi gue lagi nyapu halaman depan. Matahari belum tinggi, udara masih enak. Pas gue nyapu daun kering yang jatuh dari pohon mangga depan rumah, tiba-tiba Mbak Yuni keluar dari rumahnya. Dia pakai daster bunga warna hijau, rambutnya digelung seadanya, tapi tetap aja kelihatan cantik. Dia bawa ember isi air dan mulai nyiram tanaman di pot. Mas Raka ya? Lagi nyapu rajin amat pagi-pagi, sapanya sambil senyum. Gue senyum balik, hehehe iya mbak, biar halaman gak kotor terus. Masih nganggur? Tanyanya lagi. Enggak sih, baru aja kelar project, jadi sekarang agak santai dulu. Oh gitu, enak ya bisa di rumah terus. Nada suaranya datar, tapi matanya kelihatan kosong. Dia nyiram tanaman sambil ngelamun. Beberapa detik kemudian dia duduk di kursi plastik depan pintunya, pandangannya lurus ke depan, tapi gua tahu itu bukan lihat jalan. Kayak mikirin sesuatu yang berat. Mas Dimas belum pulang, Mbak? Tanya gua pelan, sambil nyapu pelan-pelan, sok pura-pura sibuk biar gak terlalu kelihatan ikut campur. Dia geleng pelan. Belum, katanya baru bisa pulang minggu depan. Tapi kadang suka ngaret. Udah biasa sih. Tapi tetap aja, sepi. Gua nggak langsung jawab, hanya angguk pelan. Gua bisa ngerti sih gimana rasanya. Gua aja yang cowok, kalau kelamaan sendirian di rumah bisa suntuk setengah mati. Apalagi perempuan, yang tiap hari harus sendiri. Nggak ada temen ngobrol, nggak ada pasangan buat cerita. Sejak hari itu, entah kenapa Mbak Yuni jadi sering nyapa gue. Kadang kalau gue lagi duduk di teras, dia duduk juga sambil bawa minuman. Kadang dia nyodorin gua kue basah, katanya bikin sendiri. Takut mubazir mas, saya sendirian gak habis. Gue sih terima-terima aja, lagian bener juga, sayang kalau dibuang. Tapi makin hari, perhatian dia makin terasa beda. Pernah sekali, sore-sore, gue lagi nyuci motor depan rumah. Tiba-tiba dia keluar sambil bawa 2 gelas es teh. Haus ya mas? Ini saya bikinin teh manis, seger kok. Katanya sambil nyodorin gelas. Oh, makasih banyak mbak, nggak repot kan? Enggak kok, sekalian saya juga minum. Capek juga tadi bersih-bersih kamar. Dia duduk di pagar minum pelan-pelan sambil ngobrol. Awalnya basa-basi, tapi makin lama topiknya mulai agak pribadi. Dia cerita soal anak-anaknya yang masih kecil, soal rasa capek ngurus rumah sendirian, soal Mas Dimas yang makin jarang kasih kabar kalau udah di laut. Suaranya lirih, matanya kadang berkaca-kaca. Gue dengerin aja, gak mau terlalu banyak komentar. Tapi dalam hati, gue mulai ngerasa iba. Bukan karena kasihan, tapi karena gue ngerti rasanya jadi orang yang kesepian. Besok-besoknya, interaksi kami makin sering. Kadang dia nyapa dari dalam pagar, kadang gue yang inisiatif bantuin angkat galon atau bawa belanjaan. Tapi setiap kali itu terjadi, selalu ada tatapan aneh dari dia. Tatapan yang bikin dada gue sesak. Tapi bukan karena deg-degan, lebih ke takut. Takut kejadian ini berubah jadi sesuatu yang gak seharusnya. Puncaknya, suatu sore pas hujan deras, listrik tiba-tiba mati. Gua keluar buat ngecek meteran, dan dari balik tirai rumah Mbak Yuni, gue lihat dia ngintip. Beberapa menit kemudian, pintunya kebuka pelan. Mas Raka, ada lilin gak? Rumahku gelap banget, suaranya pelan banget. Nyaris tenggelam sama suara hujan.
Oh, ada mbak, bentar ya. Gua buru-buru masuk, ngambil lilin dan korek. Pas gue keluar, dia udah nunggu di depan pagar. Daster yang dia pakai tipis banget, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya pucat diterpa lampu petir. Waktu gue kasih lilinnya, tangan kami bersentuhan sebentar. Cuman sebentar tapi dinginnya tangan dia kerasa sampai ke dada. Makasih ya mas. Kalau besok-besok mati lampu lagi, mas boleh ke rumah ya. Biar nggak sendirian, katanya sambil senyum tipis. Gue cuman angguk, nggak bisa bilang apa-apa. Malam itu, gue duduk di teras cukup lama. Hujan masih deras. Pikiran gue nggak karuan. Bukan karena lilin, bukan karena gelap, tapi karena mulai ada cahaya lain yang muncul, cahaya yang entah bisa hangatkan hati, atau malah bakar semuanya jadi abu. Sejak malam hujan itu, entah kenapa gue mulai merasa nggak tenang. Bukan karena lilin yang gue pinjemin, tapi karena kalimat terakhir yang dia ucapin sebelum nutup pintu. Kalau mati lampu lagi, mas boleh ke rumah ya, biar nggak sendirian. Kalimat itu ngambang terus di kepala gue, bahkan sampai gue rebahan di kasur pun masih terngiang-ngiang. Nggak tahu kenapa sejak saat itu, bayangan Mbak Yuni muncul lebih sering di kepala gue dibanding biasanya. Bukan maksud gue mikir yang aneh-aneh, tapi jujur aja, ada sesuatu yang beda. Tatapan matanya waktu malam itu, senyum tipisnya yang nggak kayak biasanya, dan nada suaranya yang pelan tapi penuh arti, semuanya bikin gue merasa hubungan ini udah mulai melenceng dari sekedar tetangga sebelah. Besoknya, suasana masih mendung. Gue duduk di teras sambil ngopi, dan gak lama kemudian, suara pagar rumah Mbak Yuni berbunyi. Gue ngintip sedikit, dan bener aja, dia keluar rumah pakai dress santai warna coklat muda, rambut dikuncir seadanya, dan bawa kantong belanjaan. Pas lihat gue, dia langsung senyum. Mas, bisa bantuin bentar nggak? Berat banget nih bawaan dari pasar, katanya sambil ngangkat sedikit plastiknya. Gue langsung bangkit berdiri. Oh, iya mbak, sini saya bantuin, jawab gue sambil ngambil belanjaannya. Pas gue taruh barang-barangnya di dapurnya, dia nyodorin segelas teh manis hangat. Makasih ya mas, kalau nggak ada mas, mungkin saya udah keselip ini pinggang, katanya sambil ketawa kecil. Gue duduk sebentar di ruang tamunya. Sebenarnya nggak enak juga sih, tapi karena dia nyuruh gue duduk, ya udah. Ruangan itu wangi, ada aroma bunga-bungaan dari lilin aromaterapi. Dia duduk di sofa seberang gue, nyender pelan sambil hembusin napas panjang. Kadang saya suka iri mas, katanya tiba-tiba. Gue ngangkat alis. Iri sama siapa mbak? Sama istri-istri yang bisa tiap hari ketemu suaminya. Bisa masak bareng, nonton bareng, ngobrol sebelum tidur. Saya tuh kadang merasa rumah ini cuma jadi tempat tinggal. Nggak hidup. Gue terdiam. Nggak tahu harus nanggepin gimana. Gue bisa lihat sorot matanya, kosong. Tapi nyimpan capek yang nggak bisa dikeluarin begitu aja. Saya nggak nyalahin Mas Dimas. Saya ngerti dia kerja buat kami. Tapi, sebagai perempuan, saya juga manusia. Saya juga punya rasa. Ada waktunya saya cuma pengen denger suara, atau sekedar ada yang nanya, kamu capek nggak hari ini? Suaranya mulai bergetar, tapi dia tahan tangisnya. Gua refleks naruh gelas teh ke meja dan duduk lebih tegak. Mbak, saya ngerti kok. Saya tahu pasti berat, gue bilang pelan. Dia senyum tipis. Mas baik. Makanya saya nyaman ngobrol sama mas. Saya nggak ada teman ngobrol di sini. Tetangga lain terlalu sibuk atau terlalu jaga jarak. Tapi mas beda. Gue mulai nggak enak hati. Antara kasihan, bingung, dan takut salah ambil sikap. Tapi yang lebih bikin gue was-was, rasa nyaman itu mulai pindah juga ke diri gue sendiri. Gue mulai nunggu-nunggu dia nyapa. Mulai mikir soal dia tanpa sadar. Dan lebih parahnya lagi, mulai ngerasa kalau hari tanpa ngobrol sama dia itu kayak kurang lengkap. Beberapa hari kemudian, gue lagi benerin jemuran di halaman belakang. Matahari lumayan terik, tapi anginnya sejuk. Tiba-tiba suara panggilan pelan terdengar dari balik pagar belakang. Mas Raka. Gue nengok. Mbak Yuni berdiri di balik pagar, bawa tupperware kecil. Nih, saya bikin puding karamel. Mau nyicipin nggak? Tanyanya sambil nyodorin wadahnya. Gue datengin, ambil wadah itu pelan-pelan. Wah, makasih mbak. Nggak repot-repot nih. Enggak kok, saya juga lagi iseng aja di dapur. Daripada kebanyakan, mubazir.
jawabnya sambil senyum. Pas tangan gue nyentuh wadah itu, jari kami bersentuhan lagi. Dan kali ini, dia nggak buru-buru narik tangannya. Hening sesaat. Mata kami ketemu, dan di situ gue ngerasa ada sesuatu yang seharusnya nggak boleh tumbuh, tapi udah terlanjur numbuh. Mas. Suaranya pelan. Iya mbak? Kalau saya cerita lebih banyak lagi, Mas, keberatan gak dengerin? Gua diam, dalam hati gua udah teriak-teriak, jangan, ini bahaya. Tapi mulut gua malah jawab, enggak mbak, saya siap dengerin kapan aja. Dia senyum lagi, tapi kali ini senyumnya beda. Ada rasa lega, tapi juga ada sedikit rasa harap. Malamnya, gua duduk lama di teras rumah. Ngelamun sendiri sambil ngaduk kopi yang dari tadi gak gua minum. Pikiran gua penuh tentang Mbak Yuni. Tentang perasaan yang gak seharusnya tumbuh. Tentang batasan yang makin hari makin kabur. Gua bukan orang munafik. Gua juga laki-laki biasa. Gua bisa ngerasain kalau ada seseorang yang butuh perhatian, dan ketika perhatian itu balik ke gua, susah buat gak ngerespon. Tapi masalahnya, ini bukan orang asing. Ini istri tetangga. Istri orang. Dan gue tahu, sekali aja gue ngelangkah salah, semuanya bisa kacau. Tapi makin gue mikir, makin gue sadar, bukan cuma dia yang kesepian sekarang. Mungkin, gue juga. Bedanya, dia berani nyari temen cerita. Dan gue, makin hari makin takut, karena cerita ini belum tentu berhenti di sini. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi perasaan gue nggak pernah benar-benar tenang. Setiap ketemu Mbak Yuni, senyumnya tetap ramah, suaranya tetap lembut, tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang makin hari makin terasa berbeda. Kalau dulu interaksi kami terasa kebetulan, sekarang mulai terasa terencana. Kayak ada jeda yang sengaja diciptakan supaya kami bisa lebih sering saling lihat, saling bicara, bahkan saling diam dalam satu ruang yang sama. Gak ada yang diucapkan secara langsung, tapi rasa itu makin nyata. Dan itu yang bikin gue khawatir. Suatu sore, pas gue pulang kerja lebih cepat, suasana komplek lagi sepi. Matahari mulai turun, dan langit agak mendung. Gue baru aja mau buka pintu pagar rumah, tiba-tiba suara dari arah kanan memanggil pelan. Mas Raka. Gue nengok. Mbak Yuni berdiri di depan rumahnya, pakai kaos lengan panjang warna abu-abu, dan celana panjang santai. Rambutnya digerai seadanya, wajahnya polos tanpa makeup. Tapi entah kenapa, justru itu yang bikin dia kelihatan rapuh dan jujur, cantik. Saya masak sop ayam. Banyak banget, sendirian gak habis. Mau saya bawain ke dalam? Tanyanya sambil senyum kecil. Gue agak bingung harus jawab apa. Ada rasa gak enak nolak, tapi juga was-was kalau nerima. Wah, makasih banget mbak. Tapi, ya udah, saya aja deh yang ambil ke sana. Gue coba cari aman. Biar gak perlu dia masuk ke rumah gue, meskipun dia yang nawarin. Oh, ya udah kalau gitu. Sini, saya bungkusin ya, katanya sambil masuk ke dalam rumahnya. Gua pun nyusul beberapa menit kemudian. Pas gua masuk, aroma masakan langsung menyambut. Harum. Di dapur, dia sibuk nyendokin SOP ke dalam wadah plastik besar. Di meja makan ada 2 piring, 2 gelas, 2 sendok. Gua langsung sadar, ini kayak disiapin buat makan berdua. Mbak, ini udah siap semua ya? Tanya gue sambil ngeliatin meja. Dia ngangguk. Saya pikir, kalau mas gak sibuk, mungkin bisa makan di sini aja? Saya juga belum makan. Gak enak makan sendirian terus. Gue diam sejenak. Suasana rumah itu hening banget. Hanya suara kipas angin dan sesekali bunyi sendok yang nyentuh piring. Gue akhirnya duduk pelan di kursi. Ya udah deh, mumpung masih hangat. Kami makan berdua, pelan-pelan, sambil ngobrol ringan. Tentang kerjaan gue, tentang anak-anaknya yang lagi di rumah ibunya di luar kota, dan tentang Mas Dimas yang katanya belum ngabarin kapan pulang. Dia cerita sambil sesekali berhenti kayak nahan sesuatu di pikirannya. Mas, saya tuh kadang suka mikir, kok saya bisa sampai di titik ini ya? Sampai ngerasa sendirian banget. Padahal saya nggak janda, saya nggak ditinggal mati. Tapi rasanya kayak udah nggak punya siapa-siapa. Gue nelen nasi pelan. Kata-katanya ngena banget. Dan yang bikin gue makin bingung, dia ngucapinnya sambil ngeliat langsung ke mata gue. Tatapan yang dalam,
tatapan yang penuh makna, sekaligus minta pengertian. Mbak nggak sendiri kok, banyak yang peduli. Saya yakin Mas Dimas juga sayang banget sama Mbak, makanya dia kerja keras. Gue coba jaga arah obrolan. Dia senyum, tapi senyumnya tipis dan pahit. Kadang rasa sayang itu nggak cukup, Mas. Nggak cukup buat ngusir sepi tiap malam, nggak cukup buat bikin hati ini tenang. Dia berdiri pelan, ngambil gelas kosong gua, terus bawa ke dapur. Gua ngikutin dari belakang, bantuin beresin meja. Tapi tiba-tiba, pas gua mau naruh piring di rak, dia berdiri tepat di samping gua, dan diam. Nggak bergerak. Mas Raka, suaranya lirih banget. Gua noleh, dan di situ, wajah kami cuma berjarak beberapa jengkal. Matanya berkaca-kaca. Saya tahu ini salah, tapi saya cuma butuh seseorang yang ngerti. Bukan buat ngambil alih, bukan buat ngisi kekosongan. Saya cuma pengen ngerasa, masih ada yang bisa dengerin saya tanpa harus ngehakimi. Gua nggak bisa ngomong, lidah gue keluh. Dan sebelum gue sempat nyusun kalimat, dia melangkah lebih dekat, lalu pelan-pelan naruh tangan di lengan gue. Genggamannya dingin, tapi lembut. Jantung gue deg-degan, bukan karena seneng, tapi karena takut. Mbak, ini nggak bener, kata gue pelan. Dia mengangguk pelan. Saya tahu, tapi perasaan nggak bisa selalu diatur, kan? Gue tarik napas panjang, hening beberapa detik. Suara hujan mulai turun di luar, seperti ngasih latar yang pas buat kejadian ini. Kalau saya terus lanjutin ini, saya nggak akan bisa lihat Mbak sama Mas Dimas kayak dulu lagi. Saya nggak mau jadi alasan kenapa rumah tangga orang rusak. Suara gue agak bergetar. Dia menarik tangannya pelan. Maaf ya Mas, saya cuma terlalu lelah, terlalu hampa. Gue nggak bisa nyalahin dia sepenuhnya. Hidup dalam kesepian terus-menerus itu nggak gampang. Tapi tetap aja, ini bukan alasan buat nepatin diri di posisi yang salah. Gue pamit, pelan-pelan, keluar dari rumahnya tanpa ngomong banyak. Hujan makin deras pas gue nutup pagar. Malam itu gue nggak bisa tidur, gue mikir banyak. Tentang batasan yang hampir gue langgar, tentang kenyamanan yang nggak seharusnya gue rasa, dan tentang perasaan orang lain yang harusnya gue jaga. Gue sadar, bukan cuma Mbak Yuni yang kesepian. Gue juga. Tapi kesepian bukan berarti kita boleh sembarangan nyari pelarian. Besok paginya, gue lihat rumah Mbak Yuni tertutup rapat. Gak ada sapaan pagi. Gak ada aroma masakan. Gak ada senyum dari balik pagar. Dan anehnya, gue lega. Beberapa hari kemudian, gue lihat mobil travel berhenti di depan rumahnya. Mas Dimas turun bawa koper. Dia senyum lebar. Peluk Mbak Yuni yang langsung keluar rumah nyambut dia. Mereka masuk bareng, dan dari balik jendela, gue lihat anak-anak mereka udah pulang juga. Rumah itu jadi rame lagi. Gue duduk di teras, ngopi pelan. Hati gue campur aduk. Ada rasa lega, ada juga rasa sesak yang gak bisa dijelasin. Tapi yang jelas, gue bersyukur. Karena gue gak jadi bagian dari cerita kelam rumah tangga orang. Sejak hari itu, interaksi gue sama Mbak Yuni berubah. Kami tetap saling sapa, tetap ramah, tapi ada batasan yang gak terlihat. Dan kami berdua tahu batasan itu penting. Karena dalam hidup, gak semua yang bikin kita nyaman itu baik. Kadang justru rasa nyaman yang gak tepat tempatnya bisa ngerusak segalanya. Dan sejak saat itu juga, gue mulai ngerti satu hal penting. Kadang kita cuma perlu mundur. Bukan karena gak mau, tapi karena tahu itu bukan milik kita.